Bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Yang pertama kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Dikatakan demikian, sebab inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat B-nya berkata demikian, perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang percaya katakan amin. Tolong katakan kiri kananmu, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Yang membuat itu berat diri kita. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena begini, tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Enggak mungkin. Sudahkah hidup kita menuruti perintah Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Yesus berkata kepada para muridnya dan juga orang-orang yang mendengarnya pada saat itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti seseorang mengasihi Tuhan, mereka akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama kita, itu tidak berat. Kita yang gak mau, yang ada di hati kita dongkol dan benci aja. Kalau Tuhan memerintahkan kita mencari jiwa, itu tidak berat. Yang membuat itu jadi berat alasan kita. Terlalu banyak alasan di hati kita. Ya toh Bapak Ibu? Benar gak? Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita taat terhadap perintahnya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu enggak berat. Kita yang membuatnya jadi berat. Betul ya? Kalau Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup di dalam sebuah komunitas orang percaya, supaya kita rajin beribadah, itu tidak berat. Kita yang membuatnya jadi berat. Dengan apa? Dengan berbagai alasan. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti menuruti perintah-perintahnya. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin berani kita melakukan perintah Tuhan. Penundaan kita terhadap segala perintah Tuhan adalah bukti dari hidup kita yang tidak mengasihi Tuhan. Ujian yang pertama bagi kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, adalah kita menuruti segala perintahnya. Yang berarti katakan amin. Yang kedua, mereka akan mengutamakan kehendak Tuhan melebihi kehendak diri sendiri. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ini Yesus yang mengatakan ini. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Di masa-masa genting dalam kehidupan Yesus di Taman Getsemani itu, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, kalau seandainya mungkin, jauhkanlah penderitaan daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena dia mengasihi Bapaknya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kemauan dirinya sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan terus mencari dan mencari apa yang Tuhan sukai, dan mereka mau mengerjakannya daripada sekedar menuruti keinginan diri sendiri. Sekalipun dia tahu keinginan Tuhan itu beresiko. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia pasti lebih mengutamakan keinginan Bapa di surga. Karena mereka tahu, sekalipun kelihatannya itu sulit, namun ketika mereka taat melakukannya, di situ pasti ada kemenangan. Di situ pasti ada berkat. Di situ pasti ada terobosan. Di situ pasti ada kemerdekaan. Di situ pasti ada sesuatu yang luar biasa ketika mereka menuruti kehendak Bapa.
Coba kita bandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 10. Ini ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Salah satu pernyataan yang dinyatakan di situ dalam doa itu begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mau supaya kehendak Allah yang nyata di bumi ini seperti yang ada di surga. Itulah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang kasihnya sedang bertumbuh kepada Tuhan. Kalau kita masih menarik Tuhan untuk menyepakati segala keinginan-keinginan kita, kita perlu evaluasi lagi kasih kita kepada Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu, mereka akan lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi mereka.